Selamat siang pemirsa, berjumpa dengan saya Margareta Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 24 November 2014. Pemirsa, dalam awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang cukup berani dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 baik untuk premium maupun solar. Tentunya dengan kenaikan harga ini, Presiden Joko Widodo beserta pasangannya Yusuf Kala memiliki banyak pekerjaan rumah. Untuk itu, Rumah Demokrasi akan membahasnya secara lengkap dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Aras. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Pak, sehubungan dengan kenaikan BBM yang minggu lalu kita bicarakan akan naik, pada malam setelah kita bicarakan langsung diumumkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Bagaimana menurut Bapak dengan kenaikan harga BBM ini? Oke, baik. Minggu kemarin hari Senin, ya sama hari ini, ya, tanggal kita juga bahas masalah isu kenaikan harga BBM ya. Malamnya ternyata naik. Nah, sebelum kenaikan harga BBM itu, saya juga tampil di Rumah Demokrasi Binus TV ini. Saya masih ingat saya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM, isu kenaikan harga BBM perlu dipertimbangkan oleh pemerintah matang-matang. Nah, ternyata malamnya tepat pukul 00 ya, harga BBM naik dengan nilai Rp2.000. Nah, angka kenaikan harga BBM di Rp2.000 ini sangat fantastis. Sangat signifikan kenaikannya, di mana masyarakat sangat meresahkan, sangat galau ya, masyarakat galau. Kali ini masyarakat benar-benar galau dengan kenaikan harga BBM Rp2.000 itu ya. Biasanya pemerintahan sebelumnya kenaikan harga BBM itu biasanya di angka 500 atau Rp1.000 paling tinggi. Tapi di pemerintahan Jokowi JK kali ini sangat berani menaikkan harga BBM dengan angka Rp2.000. Ini menjadi fantastis menurut saya. Bahkan masyarakat secara keseluruhan mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat tinggi sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh rakyat secara keseluruhan. 9 bahan pokok juga ikut naik. Betul. Oleh karena itu ini dirasakan sangat berat bagi rakyat. Lalu kalau menurut Bapak, apa yang membuat pemerintahan Jokowi JK berani untuk menaikkan BBM bersubsidi sampai sebesar Rp2.000, Pak? Oke, kalau alasan Jokowi JK berani menaikkan harga BBM di angka 2.000, persisnya saya kurang tahu apa alasannya. Bahkan hari ini masyarakat, rakyat masih mempertanyakan alasannya kenapa harga BBM itu naik. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus dijawab oleh pemerintahan Jokowi JK. Memberikan penjelasan apa alasan-alasan yang fundamental menaikkan harga BBM sampai Rp2.000 itu. Artinya, apapun yang dilakukan, apalagi dengan harga kebijakan kenaikan harga BBM, perlu dijelaskan kepada rakyat. Kenapa menaikkan harga BBM? Ada apa dengan negara ini? Inilah yang harus diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh kita semuanya. Jangankan rakyat yang masyarakat secara keseluruhan yang sama sekali tidak tahu persoalan pembangunan urusan kenegaraan. Kita orang akademisi saja, kita nggak tahu kenapa BBM itu naik, harga BBM itu naik gitu. Itu masalahnya. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus mengklarifikasi, harus memberikan penjelasan kepada rakyat ya terkait kenapa BBM ini dinaikkan, ada apa dengan kondisi negara, sehingga rakyat bisa paham kalau dijelaskan. Jadi bukan persoalan kenaikan harga BBM berapa rupiah, tapi kenapa harga BBM itu naik, itu loh. Jadi itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah Jokowi JK itu. Ini masalah yang paling mendasar yang harus diketahui oleh rakyat. Karena setiap kebijakan pemerintah harus diketahui oleh rakyatnya. Karena pemerintah itu merupakan pelayan rakyatnya gitu. Lalu apakah menurut Bapak kenaikan BBM ini masih bisa digoyahkan? Sebentar Pak, untuk membahasnya, Rumah Demokrasi akan membahasnya secara lengkap setelah komersial break berikut ini.
pemirsa, masih pasca kenaikan BBM oleh Jokowi JK. Pak, kita lanjutkan pembicaraan tadi terpotong. Menurut Bapak, apakah masyarakat dapat menerima kenaikan harga sebesar Rp2.000 ini? Atau mungkin masyarakat akan terus menuntut hingga akhirnya kebijakan ini apa mungkin dibatalkan atau dikembalikan seperti semula? Oke, terkait masyarakat menerima apa enggak kebijakan ini, kenaikan harga BBM ini, tetap saja masyarakat harus menjalankannya, tetap harus menerimanya. Kenapa? Karena ini udah jatuh palu naik harga BBM dengan angka 2.000 itu, sehingga juga akan mempengaruhi harga yang lain, yang 9 bahan pokok itu. Persoalan masyarakat menuntut, ya, masyarakat menuntut, inilah konsekuensi dari negara demokrasi. Jadi masyarakat punya hak untuk menuntut atau untuk melakukan terkait apa yang menjadi demandingnya dia, ya, demanding keluhan-keluhan masyarakat terkait kebijakan ini. Itu harus juga diterima oleh pemerintah, harus didengar oleh pemerintah, karena memang konsekuensi negara demokrasi adalah ya kebebasan kita mengungkapkan pendapat. Haknya masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya terkait kenaikan harga BBM ini, apalagi terkait hak-hak mereka. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika masyarakat tidak menerima melakukan demonstrasi di mana-mana sebagai kritikan mereka terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini Jokowi JK, maka harus pula mencari solusi-solusi alternatif untuk meredakan kerusuhan atau demo di mana-mana di seluruh Indonesia terkait kebijakan. Nah, persoalan tadi kita kembali persoalan menerima. Saya pikir hari ini masyarakat sudah menerima kenaikan harga BBM ini. Hanya menjadi persoalan adalah masyarakat masih belum ikhlas, ya, belum ikhlas menerima, apalagi konsekuensinya adalah semua bahan pokok juga ikut naik. Hari ini saya masih mendengar keluhan-keluhan masyarakat di mana pasar-pasar di seluruh Indonesia, ya, pasar tradisional, semua harga kebutuhan bahan pokok itu naik semuanya. Oleh karena itu pemerintah memang harus turun di lapangan untuk merapikan harga-harga di pasar, karena di pasar itu semau-maunya rakyat, semau-maunya masyarakat yang ada di pasar menaikkan harganya. Betul. Tidak ada standar, tidak ada acuan atau peraturan bahwa di item ini, di harga ini, di produk ini naiknya sekian. Jadi nggak ada acuan. Jadi penjual itu semau-maunya mereka menaikkan harga. Yang menjadi keluhan masyarakat adalah bukan hanya persoalan 2.000 itu sebenarnya, tapi persoalannya semua bahan pokok yang ada di pasar itu juga ikut naik dan kenaikannya tiada aturan. Nah, tiada aturan inilah yang menjadi keluhan masyarakat. Sebenarnya di angka 2.000 oleh masyarakat udah ikhlas dengan kebijakan itu, ya apa boleh buat, kata mereka. Mau nggak mau kita harus menerima. Tapi yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika di harga pasaran yang ada di pasar-pasar tradisional, bahkan di mana saja pasar itu berada, masyarakat mengalami suatu shock, ya, kaget ketika nilai harga pasar dengan melambung tersendiri. Konsekuensi dari BBM tadi, kenaikan BBM tadi, semua tidak terkendali. Bahkan kenaikannya nggak masuk di akal kita sepertinya, ya Pak, ya? Iya, bahkan kenaikan harga di pasar itu di luar jangkauan pemikiran orang-orang, di mana pasar itu harga jual di pasaran serba mendadak naik, tidak punya aturan, tidak punya standar. Oleh karena itu menurut saya, pemerintah tidak hanya menaikkan harga BBM dengan angka 2.000 itu, tapi mereka juga harus mengontrol pasar-pasar di seluruh Indonesia. Seperti apa harga di pasar itu? Karena jujur saja, kalau menurut kita barangkali yang mapan, masyarakat yang mapan, ya tidak ngaruh, gitu, tidak berpengaruh dengan mereka. Tapi kita harus cubit kulit sendiri. Ketika kita sakit, berarti itulah yang dirasakan orang lain. Memang di pihak kita barangkali orang kaya, orang yang mapan mungkin tidak ngaruh dengan tidak terpengaruh dengan kenaikan harga 2.000 itu. Tapi yang baru sangat berpengaruh adalah rakyat kita, di mana mereka ekonomi menengah ke bawah itu sangat merasakan dampaknya. Oleh karena itu saya berharap pemerintah tidak hanya sebatas menaikkan harga BBM, tapi harus ke lapangan, ke pasar, melihat seperti apa suasana pasar
keadaan pasar yang hari ini carut marut bahkan tidak terkendali harganya, masyarakat disitulah posisi keluhan masyarakat. Lalu apakah menurut Bapak dari pihak pemerintahan harus menentukan harga kenaikan 9 bahan pokok tersebut? Kalau menurut saya itu harus, supaya masyarakat tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri menaikkan harga di pasar sana. Karena jujur saja masyarakat sebenarnya komplainnya kebutuhan bahan pokok mereka, di mana itulah yang kebutuhan yang fundamental sehari-hari mereka. Ketika itu naik semuanya, di situ mereka sangat terpukul, sangat kecewa. Kalau kenaikan harga BBM 2000 ya mau nggak mau harus diterima karena memang udah jatuh palu. Betul. Cuman di teman-teman di parlemen hari ini masih melakukan hal-hal yang mungkin menentang kebijakan pemerintah Jokowi dan JK terkait kenaikan harga BBM ini, karena Jokowi memang berani menaikkan harga BBM tanpa sepengetahuan parlemen. Iya, menurut Sepengetahuan parlemen tapi tanpa disetujui oleh parlemen. Iya, kalau menurut Bapak nih, apa yang menjadi sebuah alasan dasar dari Jokowi ini untuk berani melakukan hal tersebut? Apakah mungkin ada dorongan dari belakang, atau apakah ini memang keputusan mutlak yang harus dibuat oleh Jokowi JK ini? Oke, kalau siapa di belakang Jokowi, saya tidak berani mengatakan siapa di belakangnya karena saya kurang tahu persis siapa yang membackup atau siapa yang di belakang Jokowi sampai menaikkan harga BBM ini. Tapi saya pun juga bertanya, apa alasan pemerintahan Jokowi JK menaikkan harga BBM? Karena yang pernah saya lihat, yang pernah saya amati di salah satu stasiun televisi perdebatan tentang kisru atau isu kenaikan harga BBM, banyak teman-teman mengatakan bahwa bahkan pengamat minyak ya mengatakan bahan mentah minyak kita itu masih banyak masih banyak persediaannya gitu. Tapi kenapa Jokowi JK dengan berani menaikkan harga BBM ini, dan mereka tahu konsekuensi menaikkan harga BBM itu sangat besar dan akan menimbulkan kekecewaan rakyat secara keseluruhan. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya, yang hari ini juga saya masih mencari jawaban itu. Tapi secara inti yang perlu saya tangkap dari kebijakan ini adalah mungkin antisipasi dari kebutuhan dalam negeri ya terkait dengan program-programnya Indonesia Kartu Indonesia. Ada 3 senjata Jokowi JK, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Indonesia apalagi satunya itu. Nah, tapi ini kan sebuah program ini tidak justru melahirkan masalah baru. Justru program ini adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menciptakan masalah baru. Kalau alasan 3 program ini sampai menaikkan harga BBM, masyarakat tidak menerima itu karena masyarakat tidak mau tahu itu. Tapi seperti yang kita ketahui, Jokowi JK ini mengutamakan 3 program ini, dan dia mengambil 3 program ini sebagai alasan. Jadi kenaikan harga BBM ini adalah untuk mengalihkan subsidi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena katanya selama ini BBM bersubsidi dinikmati oleh orang-orang yang justru tidak membutuhkan subsidi ini gitu. Bagaimana menurut Bapak tentang alasan dari presiden kita ini, Pak? Ya, kalau alasan ini sebenarnya dari dulu juga seperti itu. Pemerintah sebelumnya juga alasannya sama, adalah untuk kepentingan rakyat, karena subsidi BBM dinikmati oleh malah kalangan ekonomi menengah ke atas. Sebenarnya sama saja, karena memang ekonomi menengah ke bawah itu kan, misalnya orang nggak punya motor, dia gimana bisa mengisi bensin, gimana bisa menikmati itu. Misalnya kalau orang miskin, otomatis kan misalnya dia nggak punya motor, nggak punya kendaraan, ya dengan cara memberikan subsidi kepada mereka yang memang miskin, tidak punya kendaraan roda 2 bahkan roda 4, yang ada hanya roda 2 sepeda misalnya. Artinya bisa mencari jalan lain untuk memberikan subsidi kepada orang yang tidak mampu. Ya kan? Contohnya, Pak. Bukan dengan menaikkan harga BBM. Kalau menaikkan harga BBM tetap saja mereka juga ikut karena imbasnya. Kenapa? Memang mereka tidak menggunakan BBM,
Tapi kenaikan harga BBM otomatis mempengaruhi pasar tradisional. Misalnya gini, naik harga BBM, sembilan bahan pokok kan dijual kan? Memang rakyat miskin tidak membutuhkan 9 bahan pokok. Memang mereka dikasih subsidi 400.000 misalnya per bulan. 400.000 per bulan. Sama halnya menciptakan orang yang malas. Betul. Kenapa? Mereka terima uang 400.000 itu, mereka langsung pakai di mana-mana. Mereka mungkin bisa foya-foya. Kalau orang yang pintar memanage uang 400.000, dikumpulin menjadi modal mereka untuk usaha. Tapi yang saya tahu selama ini, karena program ini sebelumnya juga sudah ada, bahkan ada namanya BLT, bantuan langsung tunai, bahkan diganti istilahnya bantuan langsung tewas. Kenapa? Karena inilah yang menjadi persoalan ketika masyarakat tidak diberdayakan, hanya diberikan uang 400.000 menurut saya bukan solusi. Karena itu hanya menciptakan orang-orang yang malas. Oke Pak, kita akan lanjutkannya setelah komersial break berikut ini. Masih dalam Rumah Demokrasi, sehubungan dengan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan Bapak Aras, Pak, nih kalau kita flashback sedikit ke beberapa presiden sebelumnya, kenaikan BBM ini kan memang sudah dinaikkan berkali-kali ya Pak ya. Setiap presiden menaikkan harga BBM ya Pak ya. Yeah. Tapi sejauh mata saya melihat nih, Jokowi inilah yang menaikkan BBM dengan cepat, dengan tanpa babi bu langsung naik, dan yang besar kenaikannya hingga Rp2.000. Menurut Bapak, apa yang menjadi dasar Jokowi JK menaikkan harga sampai sebesar Rp2.000, lalu tanpa babi bu dan tanpa ada pertimbangan parlemen, dan saya rasa Jokowi ini sendiri juga tahu dampak kepada masyarakat itu bagaimana, tapi langsung dinaikkan. Apakah memang kenaikan ini sudah diharuskan untuk naik? Atau bagaimana Pak? Oke, kalau menurut saya memang Jokowi JK dalam hal pemerintah hari ini memang berani menaikkan harga BBM, apalagi di angka yang fantastis Rp2.000. Saya ketika naik harga BBM, saya masih ada di Lombok minggu kemarin. Paginya saya dengar, Seninnya saya live di sini, isu kenaikan harga BBM. Nah, malamnya itu naik ya, dan kenaikannya luar biasa sampai 2.000. Ya, sepanjang sejarah pergantian pemerintahan memang Jokowi yang terkesan cepat mengambil tindakan untuk menaikkan harga BBM, karena biasanya setahun ya paling cepat menaikkan harga BBM, tapi Jokowi nggak sampai 3 bulan langsung menaikkan harga BBM. Menurut saya itu sangat berani. Nah, yang menjadi persoalan, alasannya ini masyarakat tidak tahu, rakyat tidak tahu apa alasannya Jokowi JK menaikkan harga BBM. Jangankan rakyat, ini lagi saya ulang bahasa saya, jangankan rakyat, kita orang akademisi saja, ya, orang-orang yang intelektual saja belum tahu apa alasannya Jokowi JK sebagai pemerintah menaikkan harga BBM sampai 2.000. Jangankan 2.000, Rp500 saja atau sesen pun kenaikan harga itu harus tetap dijelaskan kepada rakyat. Kenapa rakyat hari ini demo? Kenapa masyarakat hari ini demo? Karena masyarakat tidak tahu apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Sama dengan pemerintah sebelumnya, ujuk-ujuk langsung menaikkan harga BBM tanpa alasan. Nah, masyarakat sebenarnya, kalau menurut saya ya, tidak mempersoalkan menaikkan harga BBM itu dengan sekian rupiah, tapi diberikan dulu penjelasan terkait alasan-alasan yang fundamental menaikkan harga BBM sehingga masyarakat bisa menerimanya. Tapi Pak, ada isu yang mengatakan bahwa mungkin sebentar lagi Indonesia nggak akan memberikan BBM bersubsidi, sehingga harga minyak akan disesuaikan dengan harga pasar internasional. Apakah itu memungkinkan Pak untuk Indonesia?
bila tidak ada BBM bersubsidi ini? Apakah mungkin justru masyarakat akan lebih lagi demonya, Pak? Iya, kalau dikaitkan dengan urusan demo, memang sebenarnya tidak semua masyarakat juga demo, karena memang hari ini masyarakat sudah bosan dengan demo. Tapi jujur saja memang kalau untuk wilayah Indonesia Timur, ya dalam hal ini gerakan-gerakan itu sangat terlihat di Kota Makassar. Di Makassar itu memang sampai hari ini mereka tidak puas dengan kenaikan harga BBM itu, dan mereka sampai hari ini juga demo. Kenapa? Karena ingin tahu apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Jokowi berani menaikkan harga BBM tanpa ada penjelasan? Jadi diumumkan dengan kenaikan harga BBM di malam hari, di malam Selasa minggu kemarin itu. Besokannya langsung Ya, tidak dibarengi dengan penjelasan apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota parlemen tidak tahu kenaikan harga BBM itu. Seharusnya setiap kebijakan pemerintah harus disepakati, harus disetujui, dan harus diketahui oleh parlemen, dalam hal ini DPR RI. Nah, kalau misalnya pemerintah semaunya sendiri melakukan kebijakan tanpa disetujui oleh DPR, lalu untuk apa ada DPR? Untuk apa ada DPR? Untuk apa ada MPR? Untuk apa ada DPD? Nah, tiga lembaga ini kan lembaga politik yang harus membantu pemerintah. Nah, di sini kan saya lihat pemerintah jalan sendiri, anggota DPR jalan sendiri. Iya, betul. Nah, oke lah, di DPR itu ada dua kubu, kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Koalisi Indonesia Hebat. Ya. Tapi menurut saya bukan persoalan dua kubunya ini. Lagi-lagi di DPR itu sebenarnya bukan kubu-kubuan. Di DPR itu adalah ketika mereka duduk di DPR, mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Saya lihat hari ini, saya mengamati, mereka masih mengatasnamakan partai politik masing-masing. Kalau gitu DPR itu ganti, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai. DPP dong. DPP. Karena jujur saja saya selalu marah sebenarnya. Ketika mereka kalau rapat paripurna selalu mengatasnamakan angkat tangan saya dari partai ini. Salah sebenarnya. Saya dari rakyat, gitu kan? Karena itu kan lembaga rakyat. Mereka duduk di sana karena rakyat yang pilih. Nah, tapi kita kalau melihat dari keluar dari masalah tidak ada persetujuan DPR, tidak ada pembicaraan babi bu langsung dinaikkan, keluar dari permasalahan tersebut. Apakah kenaikan harga BBM ini menurut Bapak memang baik dilakukan Jokowi, atau ini adalah keputusan yang salah justru? Ya, kalau menurut saya pribadi ini adalah masih keputusan yang salah. Masih keputusan yang Keputusan yang salah. Alasannya adalah pertama, rakyat hari ini belum siap menerima kebijakan kenaikan harga BBM ini. Kenapa? Harga saja itu udah naik. Harga barang di daerah di pasar-pasaran sana itu udah tinggi. Ditambah dengan lagi kenaikan harga BBM, ini semakin tinggi. Nah, sekarang perbandingan UMR gaji pekerja itu tidak sebanding dengan kebutuhan bahan pokok. Nah, persoalannya apakah pemerintah sudah mempertimbangkan kenaikan harga BBM dikorelasikan dengan gaji atau upah pekerja karyawan? Mungkin nanti selanjutnya akan ada pembahasan lagi mungkin. Nah, ini yang saya kurang tahu. Semestinya harus dipertimbangkan semuanya. Karena apapun kebijakan itu, ya sebelum dikeluarkan keputusan itu harus dipertimbangkan matang-matang. Nah, kalau menurut saya ini belum matang pertimbangannya, langsung tanpa, tadi kamu bilang babi bu tanpa itu langsung dinaikkan harga BBM. Oleh karena itu saya sendiri kaget ketika betul-betul dinaikkan harga BBM itu, karena awalnya saya kurang percaya. Kenapa saya kurang percaya naik harga BBM? Karena pertama, partai yang mengusung Jokowi adalah partai yang selama ini selalu membantah kenaikan harga BBM pemerintahan masa lalu. Kenapa hari ini setelah menjadi partai penguasa justru mendukung kenaikan harga BBM itu? Satu yang menjadi kekecewaan saya, satu yang menjadi kekhawatiran saya adalah jangan sampai masyarakat itu akan kehilangan kepercayaan kepada partai politik. Kenapa? Karena hari ini PDIP menjadi pemenang pemilu nomor 1 karena masyarakat percaya kepada PDIP. Karena PDIP selama ini kan atas nama rakyat. Iya, betul. Membantah kenaikan harga BBM atas nama rakyat.
Nah, hari ini justru PDIP sebagai partai penguasa mendukung kenaikan harga BBM. Nah, saya khawatir rakyat akan kecewa. Partai apa lagi dalam hati mereka berpikir, dalam pikiran mereka, partai siapa lagi yang mau dipercaya? Jangan sampai di pemilu ke depannya masyarakat rakyat Indonesia meninggalkan partai politik. Kenapa? Karena nggak percaya lagi sama partai politik. Kalau udah masyarakat meninggalkan partai politik, lalu siapa yang memilih mereka? Mungkin nanti selanjutnya pemilihannya nggak usah pakai partai, Pak. Nah, inilah carut marutnya demokrasi kita yang harus dibenahi, gitu. Siapa yang membenahi ini? Ya, dengan lahirnya Rumah Demokrasi di Binus TV, saya pikir pemikiran-pemikiran muncul di sini. Nah, Pak, Ya. kalau misalnya kita berbicara kembali kepada keputusan yang sudah diambil, nasi setelah menjadi bubur, lalu BBM sudah naik, jadi sehingga masyarakat sekarang hanya bisa menikmati dampak dari kenaikan harga tersebut. Lalu menurut Bapak sendiri, apa PR dari Jokowi JK setelah menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 ini, Pak? Oke, PR-nya pemerintahan Jokowi JK, PR-nya mereka pertama adalah menjelaskan. Pertama adalah PR-nya ya, menjelaskan alasan-alasan kenapa BBM dinaikkan. Itu satu. Supaya masyarakat tahu persoalannya, oh ini, sehingga masyarakat bisa paham, bisa maklumi, oh ini alasannya kenapa harga BBM naik. Itu yang pertama. Yang kedua, partai Jokowi dengan partainya, ya, harus menjelaskan, kemudian harus memberikan membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat terkait isu-isu selama ini, karena jujur saja, yang tadinya sangat dibanggakan salam dua jari. Nah, sekarang salam 2000. Ya kan? Nah, salam 2000 itu adalah refleksi masyarakat, refleksi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi JK. Nah, inilah yang harus dibangun kembali, yang harus dikembalikan kepercayaan masyarakat, karena jujur saja masyarakat hari ini udah nggak percaya lagi. Kenapa mereka nggak percaya lagi? Karena Jokowi JK yang tadinya dipercaya luar biasa oleh masyarakat, ya, walaupun sebagian masyarakat masih tetap pendukung fanatis itu tetap mempercayai Jokowi JK, tapi jujur saja secara masyarakat luas itu mereka kecewanya kenapa? Kenapa mereka sangat percaya kepada Jokowi JK, tapi kenapa mengecewakan rakyat? Kenapa mengecewakan mereka? Oleh karena itu PR yang kedua ini Jokowi JK harus mengakomodasi, harus menjembatani, harus memfasilitasi masyarakat supaya masyarakat bisa percaya kembali kepada Jokowi. Caranya bagaimana? Ya tadi, kembali ke nomor satu, dijelaskan apa alasannya supaya masyarakat bisa menerimanya, bisa menerima alasan kenaikan harga BBM itu. Ya, yang terakhir adalah pemerintahan Jokowi JK harus selalu membangun komunikasi politik dengan koalisinya, dengan oposisinya, dengan partai posisinya. Partai posisi yang hari ini sebagai pengontrol, itu mereka akan selalu mengontrol. Misalnya koalisi Merah Putih misalnya, itu kan oposisi pemerintahan. Iya, ya. betul. Ya, mereka adalah, kalau menurut saya jangan dijadikan sebagai oposisi, tapi dijadikan sebagai lembaga atau kubu yang selalu mengontrol kebijakan. Artinya apa? Jokowi JK selalu berhati-hati setiap kebijakannya. Kenapa? Karena ada yang mengontrol, ada koalisi Merah Putih yang selalu mengontrol. Itu sisi positifnya. Kalau saya sih jangan melihat negatifnya bahwa mereka adalah oposisi yang selalu membobardir, selalu mau cari-cari kesalahan pemerintah. Bukan di sana menurut saya. Tapi yang lebih bermanfaat adalah Jokowi JK memanfaatkan kubu itu sebagai alat pengontrol setiap kebijakan, sehingga kebijakannya serba hati-hati dan akan selalu berkiblat kepada kepentingan rakyat. Pemirsa, PR Jokowi JK setelah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 tentunya masih banyak, dan akan kita bahas bersama Bapak Aras selengkapnya setelah komersial break berikut ini. Terima
terima kasih masih dalam Rumah Demokrasi bersama Bapak Aras membahas tentang kenaikan harga BBM Rp2.000 oleh Jokowi JK. Pak, berhubungan dengan PR yang tadi kita bahas, PR dari pemerintahan Jokowi JK, menurut Bapak sendiri PR apa yang benar-benar harus dilakukan oleh mereka secara konkret? Oke, PR yang harus dilakukan, harus diselesaikan, yang harus dikerjakan oleh pemerintah, dalam hal ini Jokowi JK, secara umum dulu ya, secara umum PR-nya adalah mensejahterakan rakyat. Artinya apa? Tujuan adanya pemerintah, ya, pemerintahan apa saja, tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, terkait kebijakan-kebijakannya, yang menjadi PR yang utama adalah harus konsen ke kesejahteraan rakyat itu. Kalau masyarakat sejahtera, kalau rakyat sejahtera, tidak ada kerusuhan di mana-mana. Tidak ada. Kenapa? Karena pemicu kerusuhan adalah pertama orang tidak sejahtera, jadi stres, banyak masalah hidup, ya kan? Banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga memicu kemarahan, memicu orang yang emosional. Nah, inti poin yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah, termasuk Jokowi JK hari ini dan pemerintah sebelumnya, yang paling fundamental itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, PR ini sebenarnya dari dulu juga belum kejawab. Oleh karena itu, PR utama Jokowi JK hari ini adalah mensejahterakan rakyatnya. Kalau rakyat sudah sejahtera, udah kenyang, udah hidup nyaman, ya kan? Tidak ada masalah. Lalu bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya? Cara konkretnya mensejahterakan masyarakat adalah pertama ya kebutuhan sandang pangan dipenuhi, ya kan? Berarti pekerjaan ada, ya kan? Jangan sampai pekerjaan dalam negara tidak ada sehingga banyak tenaga kerja Indonesia keluar, ya kan? Nah, di sana banyak masalah. Itu kan masalah, semua masalah. Nah, kemudian yang kedua ya kebutuhan sandang pangan terpenuhi, kebutuhan papan, kebutuhan hidup secara keseluruhan, ya termasuk kebutuhan sehari-hari. Ini yang paling mendasar. Kenapa? Karena jujur saja saya harus katakan bahwa di Indonesia Timur ya, bukan parameternya Jakarta, di Kupang misalnya, di Kupang hari ini itu boro-boro bisa makan 9 bahan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna boro-boro. Mereka hari ini makan dari buah tanaman dari hutan yang ada beracun, orang keracunan makan itu. Kenapa? Karena kebutuhan makanan, beras nggak ada, ya kan? Ini kan menjadi masalah. Inilah yang harus diperhatikan. Ini menjadi PR utama Jokowi JK pemerintahan hari ini. Jadi tidak melihat kesejahteraan masyarakat di Jakarta, tapi lihatlah kesejahteraan masyarakat di pesisir kota, di daerah-daerah pedalaman sana, di Irian, di Papua sana, bahkan di Kalimantan. Nah, Kalimantan hari ini sudah banyak yang berpindah penduduk ke Malaysia karena justru dekat dengan Malaysia dan mereka diperhatikan oleh Malaysia. Jangan sampai terjadi itu. Nah, banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Banyak PR-nya. Itu hal-hal yang kecil, sederhana sekali. Inilah yang menjadi konkret, berangkat dari hal yang kecil, sehingga dengan mengatasi hal-hal yang kecil tadi bisa mempengaruhi hal-hal yang besar. Nah, inilah yang menjadi target dan PR pemerintah hari ini, bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya, kemudian sehingga rakyat bisa merasakan kemakmuran, bisa hidup layak seperti orang lain. Ya, itu yang paling penting. Oke, Pak. Nah, kalau kita ngomong dari pemerintah harus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Cara apa, Pak, menurut Bapak sehingga pemerintah dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan dan masyarakat dapat menerima apa yang harus mereka dapatkan? Oke. Nah, kalau dalam hal komunikasi masyarakat dengan pemerintah, ada dalam komunikasi politik itu ya, ada 5 fungsi komunikasi politik yang dikembangkan oleh Gabriel Almond dari Amerika, tapi memang ini konsep komunikasi politik dari Amerika, tapi ini juga bisa dipakai di Indonesia. Yang pertama itu adalah agregasi. Agregasi itu bagaimana ya pemerintah menampung aspirasi masyarakat. Apa aspirasinya? Termasuk keluhannya,
dukungannya. Kalau misalnya mereka mengeluhkan kenaikan harga BBM, ya harus ditampung pemerintah. Semestinya pemerintah itu tidak langsung menaikkan harga BBM, menampung dulu aspirasi masyarakat. Mereka senang nggak, setuju nggak dengan kenaikan harga BBM. Kemudian kalau dinaikkan seperti apa komplainnya mereka, ditampunglah, sehingga istilahnya aggregation function. Tuh. Yang kedua, setelah ditampung aspirasi, pemerintah itu harus dalam hal ini misalnya partai politik mengartikulasikan, menyampaikan aspirasi itu tidak hanya ditampung tapi juga disampaikan ke pemerintah. Oh, ini masyarakat mengeluh masalah ini, kemudian masyarakat ini memang di daerah ini miskin, apa yang harus kita lakukan? Itu kan diartikulasi, disampaikan keluhan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah diagregasi, diartikulasikan, dijadikanlah sebagai kebijakan. Nah, kebijakan ini yang harus disosialisasikan oleh pemerintah kepada rakyat. Oh, ini termasuk menjelaskan kenaikan harga BBM alasannya, disosialisasikan kepada rakyat supaya rakyat tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fungsi yang paling fenomenal, fungsi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu merekrut, kemudian yang paling penting tadi interaksi. Masyarakat, pemerintah harus selalu interaksi dengan rakyatnya. Jokowi selalu belusukan, itu menurut saya bagus. Itu adalah fungsi komunikasi politik dalam tataran interaksi. Selalu berinteraksi, pemerintah itu selalu berinteraksi dengan rakyatnya. Di zaman pada masa Jokowi belum menjadi presiden, selalu belusukan, selalu cari bagaimana apa maunya rakyat. Kenapa hari ini menaikkan harga BBM tidak belusukan, tidak tanya dulu rakyat, setuju nggak naikkan harga BBM? Itu itulah yang menjadi interaksi politik. Itu harus dipahami. Nah, inilah saran saya, Jokowi JK harus belusukan, jangan berhenti supaya mereka tahu kebutuhan masyarakat. Terkait kenaikan harga BBM, Jokowi JK menurut saya tidak melakukan belusukan, langsung tiba-tiba menaikkan harga BBM. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, pemirsa, dengan kompleksitas persoalan yang mengiringi kebijakan kenaikan harga BBM kali ini, tantangan pemerintahan Jokowi menjadi sangat besar. Minimal pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebijakan ini telah direncanakan dan telah dikalkulasi ekonomis secara matang dan komprehensif. Juga telah disiapkan berbagai program realokasi yang bersifat produktif dan memastikan kebijakan itu benar-benar sebagai langkah penyehatan perekonomian serta mampu mereduksi berbagai gejolak perekonomian. Rumah Demokrasi pada edisi 24 November telah berakhir. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Terima kasih. Rumah Demokrasi 24 November, terima kasih dan sampai jumpa.